Puji Tuhan, bersama Yesus kuatku, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk kami diberkati lagi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat merenungkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bertemakan Waiting Room. Saya percaya kita semua pernah ada di satu tempat ruang tunggu. Entahkah itu kita sedang menunggu dokter, entahkah kita sedang menunggu transportasi yang kita tunggu, kedatangan, keberangkatan, atau apapun. Nah, pada waktu kita ada di dalam ruang tunggu, ada kalanya kita merasa bosan oleh karena begitu banyaknya orang yang ada di dalam situ. Atau mungkin kita mengalami kejenuhan karena kita tidak tahu pasti yang kita tunggu itu kapan datangnya. Tetapi ketika kita tahu bahwa siapa yang kita tunggu, apa yang kita tunggu itu pasti ada, kita akan tekun, kita akan setia, kita akan berdiam untuk menunggu sampai apa yang kita tunggu itu datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-49, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang ditekankan ayat ini, dari ayat ini pada kalimat, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Keadaan perikop ini, pada keadaan ayat ini ditulis pada waktu itu, murid-murid Yesus sedang dalam keadaan duka cita oleh karena merasa Yesus sudah mati. Mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca mulai ayat yang ke-36 di sana, Yesus pada waktu sudah bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di perikop ini dikatakan, di situ ditulis perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri oleh karena Yesus mau menyatakan bahwa dia itu hidup. Tetapi oleh karena duka cita mereka lebih besar dari apa yang mereka ingat tentang janji Tuhan, mereka lupa tentang janji Tuhan bahwa dia akan bangkit. Jadi duka cita itulah yang membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Sehingga di ayat yang ke-36 ada kalimat yang katakan pada waktu saya bacakan ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu mereka sudah kehilangan damai sejahtera oleh karena duka cita mereka. Tetapi kalau kita baca ayat itu sampai tiba di ayat yang ke-49 yang kita baca tadi, bahwa Yesus akan memberikan damai sejahtera. Yesus akan memberikan Rohnya, Roh Kudusnya sebagai penggantinya. Kalau kita belajar tentang peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di sana Yesus berjanji bahwa dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia akan memberikan roh yang lain, roh penolong, yaitu roh kebenaran, yaitu yang kita kenal sekarang, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya yang Yesus mau. Yesus katakan tadi, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap tekun, tetap mau menunggu di waiting room itu, di tempat waiting room itu adalah satu tempat yang disediakan atau yang sudah tersedia bagi kita untuk menunggu. Seperti di awal tadi saya katakan, menunggu dokter kah, menunggu kedatangan, keberangkatan atau apapun, jadwal atau apapun. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam situ dan kita tahu bahwa ada yang akan diberikan kepada kita, kalau kita bertekun, ya kita mendapatkan. Tetapi kalau kita nggak bertekun, kita bosan. Yang ditunggu, yang dijanjikan nggak datang-datang. Saya pulang saja, saya pergi saja. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menerima apa yang dijanjikan Tuhan, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudusnya. Biarlah kita tekun, biarlah kita setia. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang posisi menunggu itu orang bilang adalah sesuatu yang membosankan, yang tidak mengenakan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita ingat juga di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29, di sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Ingat bahwa yang Tuhan janjikan itu selalu ya dan amin. Sekalipun kita nggak tahu kapan, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bertekunlah, setialah untuk menantikan janji Tuhan. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oleh karena Tuhan tahu mereka sudah sangat berduka cita. Mereka kehilangan damai sejahtera. Sama halnya dengan kita mungkin. Kita sedang dalam keadaan duka cita. Kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang heran. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Mari percayakan hidup kita kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetap tinggal atau tunggu itu artinya biarlah kita ada diam di dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal atau tunggu itu biarlah kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam ibadah kita kepada Allah dengan setia, dengan tekun, dan dalam persekutuan, dan di dalam doa-doa kita. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, di sana dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada larangan di situ. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yesus sudah berjanji, Yesus juga yang akan menepati. Tetaplah di ruang tunggu, tetaplah menunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Ayat yang lain katakan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-42, di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Supaya kita tidak bosan ketika kita menunggu kedatangan Tuhan. Mari tetaplah giat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari giatlah selalu dalam pelayanan pekerjaan kita. Supaya kita tidak diam-diam saja. Tidak ada kegiatan. Tetapi mari kita akan lebih semangat lagi beribadah kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tetap bisa menunggu janji Tuhan. Haleluya. Biarlah melalui renungan firman Tuhan kita saat ini, biarlah sampai pada waktunya kita akan menerima janji Tuhan, tetaplah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2, di sana juga dikatakan bahwa ayatnya yang ke-4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang bertekun dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang bertekun dia mendapatkan janji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap setia kepada Tuhan.
sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau belajar untuk tetap menunggu waktunya Tuhan, menunggu janji Tuhan, dengan diam di dalam hadirat Tuhan, dengan setia berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tolong kami semua untuk kami dapat melakukan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Percaya sungguh kepada janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan berkati kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, yang melayani Tuhan, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Kami semua ada di dalam berkat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.